Definisi penyakit. Hiperlipidemia merupakan suatu keadaan di mana terjadi peningkatan kadar kolesterol dengan atau tanpa peningkatan kadar trigliserida dalam darah. Trigliserida adalah sejenis lipid atau lemak yang diproduksi tubuh untuk menyimpan kalori ekstra dan menyediakan energi. Sementara kolesterol adalah lipid lain yang beredar dalam darah. Tubuh kita menggunakan kolesterol untuk membangun sel dan memproduksi hormon. Hiperlipidemia ditandai dengan tingginya kadar kolesterol atau trigliserida. Keduanya merupakan lemak utama dalam darah. Kolesterol diproduksi secara alami di organ hati dan dapat diperoleh dari makanan berlemak seperti telur, daging merah, dan keju. Sedangkan trigliserida berasal dari kalori ekstra yang disimpan oleh tubuh. Patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari gangguan fungsi pada organisme yang terjangkit penyakit meliputi asal penyakit, permulaan, perjalanan, dan akibat. Patofisiologi dapat diartikan sebagai studi yang mempelajari bagaimana suatu penyakit mempengaruhi sistem tubuh, mempelajari mekanisme penyakit pada organisme yang meliputi asal penyakit, permulaan, perjalanan, dan akibat. Patofisiologi hiperlipidemia adalah peningkatan kadar kolesterol total dan LDL, low density lipoprotein, serta penurunan kadar kolesterol HDL, high density lipoprotein. Etiologi adalah istilah yang mengacu kepada sebab dari gangguan kesehatan atau penyakit tertentu. Hiperlipidemia disebabkan oleh terlalu banyaknya kolesterol jahat dalam darah dan tidak memiliki cukup kolesterol baik untuk membersihkannya. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan sumbatan atau plak pada dinding pembuluh darah. Pelaksanaan hiperlipidemia bisa dicegah secara terapi farmakologi. Golongan obat-obatan yang dapat mencegah dan mengatasi kolesterol antara lain fibrat, statin, niacin, resin, asam ambedu, dan inhibitor dan absorpsi kolesterol. Sedangkan terapi non farmakologi antara lain adalah diet, aktivitas fisik untuk menurunkan berat badan dan menghentikan kebiasaan merokok, diet, suplemen dalam kurung fisiosterol, protein, kedelai, makanan kaya serat, kupha, omega 3. Pencegahan yaitu pertama, rajin berolahraga beberapa hari dalam seminggu. Kedua, mempertahankan berat badan yang sehat. Ketiga, makan makanan rendah lemak, jenuh, dan trans. Kemudian minum susu krim atau susu rendah lemak. Kemudian makan banyak buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, dan ikan secara teratur. Selanjutnya, hindari daging merah dan daging olahan, misalnya sosis. Terakhir, perbanyak makan lemak sehat seperti alpukat, almond, dan minyak zaitun. Pengobatan hiperlipidemia dapat dibagi menjadi farmakologi dan herbal. Yang pertama adalah farmakologi. Dalam farmakologi dapat dibagi dengan beberapa golongan. Yang pertama adalah statin. Golongan obat ini dapat menurunkan kolesterol dalam darah, termasuk atorvastatin, fluvastatin, fluvastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin, dan simvastatin. Kedua, inhibitor penyerapan kolesterol. Penggunaan obat ezetimibe dapat membantu mengurangi kolesterol darah dengan membatasi penyerapan kolesterol makanan. Obat ini dapat digunakan dengan obat statin. Kemudian nomor 3 ada resin, pengikat asam pembeduk. Nanti akan menggunakan kolesterol untuk membuat asam pembeduk, suatu zat yang dibutuhkan untuk pencernaan. Kondisi ini dapat diobati dengan obat hiperlipidemia, termasuk proses kolestiramin, kolestesalam, dan kolesterol untuk menurunkan kolesterol secara tidak langsung dengan mengikat asam pembeduk. Kemudian fibrat. Obat ini berfungsi untuk meningkatkan kolesterol baik dan sekaligus menurunkan kadar trigliserida. Hati-hati menggunakan fibrat dengan statin dapat meningkatkan resiko efek samping statin. Kemudian niacin. Jenis obat ini dapat menghambat kemampuan hati untuk memproduksi kolesterol LDL. Namun, niacin beresiko kerusakan hati dan stroke, sehingga dokter hanya menyarankan untuk orang yang tidak bisa memakai statin. Kemudian, suplemen omega 3. Suplemen ini dapat dijadikan obat hiperlipidemia yang membantu menurunkan trigliserida.
Suplemen dapat dikonsumsi dengan atau tanpa resep dokter. Jika ingin mengonsumsi tanpa resep, suplemen dapat mengaruhi obat lain yang sedang digunakan. Kemudian secara herbal. Secara herbal dapat menggunakan bawang putih, jahe, alpukat, teh hijau, kedelai, apel, dan daun artikok.